Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Jamaah pengajian MT Raudhah Jalan Pendawa Kota Bandung yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan rezeki kepada kita berupa nikmat sehat dan juga nikmat iman sehingga kita bisa bertemu di ruangan ini dalam rangka silaturahim dan juga tholaqul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi amalan sholihan mutaqabbalah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan sebuah pengantar supaya kita paham kenapa kita harus mengkaji terkait dengan akhlak mulia, ya, dan kenapa kita harus terjauh dari akhlak tercela, begitu ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, kan sekarang teh lagi musim Agustusan, oh ya, sudah berapa tahun Agustusan teh Bu? 79 tuh kan, ada yang tahu 79, 71, 75 kan di mana-mana rame Bu ya. Ya, di mana-mana rame, orang merayakan, memperingati, di mana-mana anak kecil, pemuda dan juga kakek-kakek, nenek-nenek kan semuanya juga ikut ya. Kan gitu, ngaramekeun. Nah, tanpa kita tahu tahun keberapa, tahun kesekian. Oh iya. Makanya momen 17 Agustus ini akan lebih baik kalau kita turunkan menjadi momen kita mengkaji diri kita sendiri. Kan secara fisik mah kita semua sama ya. Yang membedakan itu jenis kelamin. Antara saya, Bapak yang bertiga dengan Ibu yang membedakan jenis kelamin. Tapi kenapa pada hasilnya tidak sama, ya kan gitu ya, pada hasilnya tidak sama kan itu bukan karena kepintaran dan lain-lain. Makanya Bapak dan Ibu terkait dengan apa yang ada dalam diri manusia, setiap manusia itu kan tidak akan terlepas dari yang namanya 3 hal, ya kan gitu, dari yang namanya 3 hal. 3 hal ini saling berkaitan satu sama lainnya, dan 3 hal itu ketiga-tiganya bersifat gaib alias tidak ada yang tahu, baik itu diri kita sendiri, makhluk yang lain, hatta malaikat tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal yang dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis itu ada 3. Yang pertama ajal, tahu ajal? Yang pertama ajalun, ya. Dan yang kedua sinun, dan yang ketiga umrun, ya. Ajalun, sinun, umrun. Ya. 3 hal ini tidak akan terlepas dari setiap yang namanya manusia. Nanti dan jangan lagi kadikan deh.
Jadi kuncinya itu ya qalbun, ya. Satu ajal, dua sinun, tiga umrun. Umrun. Ini semuanya sudah jadi bahasa Indonesia. Ajal artinya, ya kan? Ajal. Kalau sinun itu usia. Ini mah ajal, kalau dalam bahasa Indonesia itu ini usia. Sinun. Sinun usia. Umrun tulis umur lagunya. Ya. Tulis aja umur dulu. Umur. Ustaz cina usia jeung umur ada begini, adanya dalam Al-Qur'an. Ya, di kita usia itu sama dengan umur sama. Ya. Tinggal sok pada kabas tu madek nu ieu mangga, duwi ka magrib oge mah beres. Ya kan gitu. Mau dibahas tiganya, mangga disesuaikan. Kan begitu ya. Itu supaya kita paham dengan benar gitu. Oh iya, begitu. Dari sana baru kita berpikir apa yang harus saya perbaiki, begitu. Yang pertama itu adalah ajalun, ajal. Ajal itu artinya apa? Ajal itu artinya batas. Ajal itu artinya batas. Batas waktu. Ya kan? Ajal itu artinya batas waktu. Batas. Orang Sunda disebutnya patok. Makanya ada orang yang meninggal. Kenapa meninggal? Katinggal patok. Kan gitu ya. Begitu ya. Makanya ajal itu dalam kita, dalam bahasa kita, itu diartikan sama dengan kematian. Padahal hakikatnya ajal itu bukan kematian. Tapi batas. Kalau ibu bapak membuka surat Al-Baqarah ayat yang paling panjang terkait utang piutang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Apabila Anda berutang piutang ila ajalin musamma, ya, sampai waktu yang ditentukan. Jadi bahasa perbankannya tempo, ya kan gitu, atau tenor, ya kan gitu ya. So tempo tenor mau disebut kematian, nggak mau, kan gitu. Itu ila ajalin musamma, ya. Ada ketika kita mau beli motor nih berapa bulan, 12, 24, 36 kan beda-beda. Itu ajalin musamma, ya kan? Jatuh tempo, ya kan? Jatuh tempo. Makanya ajal itu batas waktu atau tempo, ya. Tempo apa? Tempo yang Allah tetapkan. Kepada siapa? Kepada makhluk hidup. Begitu ya, kepada makhluk hidup. Begitu Bu ya. Jadi hakikatnya ajal itu bukan kematian. Ya, itu tadi batas waktu, tempo. Masalahnya ada yang tahu,
batas waktu kita sampai kapan, tempo kita hidup sampai kapan ada. Karena nggak ada yang tahu, jadi sama dengan ajal teh maut begitu. Saking kulier, dan nggak ada bocoran dari langit. Kalau ada bocoran dari langit udah siap-siapnya. Karena nggak ada bocoran dari langit, itu. Makanya dalam hadis yang disebut ajal itu adalah rezeki. Terus ada rezekinya. Ajal itu teh. Ya, dalam bahasa yang lain ajal itu sama dengan rezeki dalam hadis. Ayuhan nas, ayuhan nasu, inna ahadakum lan yamuta, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Begitu dalam hadis. Ayuhan nas, wahai manusia, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian lan yamuta, tidak akan mati hatta sehingga yastakmila sempurna rizqahu rizkinya. Begitu ya. Berarti ajal itu batas waktu ketika sudah habis rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ta yastakmila rizqahu. Makanya ketika seseorang sudah sempurna rezekinya, ya, seseorang sudah sempurna rezekinya, maka orang berarti kan ajalnya habis. Disebutlah wafat. Wafat itu artinya sempurna. Bahasa Sunda nama maaf. Karena yang pas untuk bahasa Arab itu bahasa Sunda cumpon. Ya sempurna. Tapi dah cumpon bukan sempurna. Tak terpenuhi. Iya. Ketika rezekinya sudah sempurna, terpenuhi cumpon disebut wafat. Selesai gitu ya. Ya intinya jatah hidupnya itu sudah cumpon gitu Bu. Sudah tamat. Sudah the end. Ya kan gitu. Wafat. Orang yang sudah sempurna, orang yang sudah cumpon disebutlah orang yang meninggal dunia, maut alias mati. Begitu Bu ya. Ya. Jadi wafat itu cumpon sagala rupana. Ya kan? Sudah terpenuhi seluruh rezekinya alias sempurna rezekinya. Kan begitu. Jadi sudah sempurna rezekinya disebutlah tawafa atau wafat. Orang yang sudah sempurna rezekinya wafat, dikategorikanlah orang tersebut orang yang mati maut, meninggal dunia. Begitu Bu ya. Maka dalam hadis pala
tastabti'u ar-rizqa. Fala tastabti'u ar-rizqa, maka janganlah kamu menganggap telat rezeki. Fala tastabti'u ar-rizqa, janganlah kamu menganggap telat rezeki. Telat, terlambat, 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 gitu. Tidak cungcreng gitu. Tastabti'u, ya, tastabti'u ar-rizq. Ya, makanya jangan mencoba jadi urusan yang gaib kaitannya dengan al-imanu bil qada'i wa qadari jangan pernah dikalkulasi oleh akal. Tinggal apa? Tinggal kita terima dengan penuh keyakinan. Begitu Bu ya? Dengan penuh keyakinan. Itu yang pertama ajal. Itu ya. Itu yang pertama ajal. Ya. Yang pertama ajal. Dalam ayat disebutkan likulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastah. Setiap manusia, setiap bangsa ada ajalnya masing-masing. Ketika ajalnya sudah tiba, tidak bisa dipercepat 1 jam pun, tidak bisa diperlambat 1 detik pun, kan begitu. Makanya manusia hidup pasti berpatokan dengan ajalnya. Makanya sekali lagi, ini perkara ini dari awal saya katakan tiga-tiganya gaib. Tidak ada yang tahu. Yang kedua, sinun. Sinun itu adalah usia. Usia. Jadi arti yang sebenarnya sinun itu artinya siklus. Tahu siklus Bu? Putaran. Putaran. Makanya putaran ini tergantung orang yang menghitungnya. Kalau orang petani berarti putaran teh sausum pare, kan begitu ya. Ya. Nah, gitu sausum. Nah, 2 usum, kan begitu. Itu putaran tani. Kalau putaran ternak ya lahiran kan terus itu ya. Artinya itu siklus itu artinya itu siklus. Makanya yang disebut dengan usia putaran. Nah, putaran tinggal mau berdasarkan apa menghitung putarannya. Makanya Bapak dan Ibu ada yang disebut dengan naon sanatun, begitu ya. Sanatun itu artinya tahun. Nah, tahun itu artinya putaran dari Januari sampai Desember. Ya, makanya berapa usia kita dihitungnya dari mana? Ya, tahun tepung tahun kan. Oh, jadi jumlah berapa tahun? Sekian tahun, sekian bulan. Makanya siklus yang paling cepat apa? 1 jam. Dulu mah nggak ada istilah jam, sekarang ada. 1 jam,
1 hari, 1 minggu, 1 bulan, begitu ya? Kan gitu, 1 tahun, terus 1 abad. Itu mah tergantung kita mau menghitungnya bagaimana. Intinya sinun itu adalah siklus putaran. Dari siklus itu ketemulah bahasa yang lebih mudah dipahami, usia. Itu Bu ya, pahamnya? Itu berarti ketika seseorang disebutkan berapa usianya, saya 73 tahun. Berarti sudah 73 kali ketemu dengan lahiran yang sama. Kan begitu ya? Paham Bu ya? Itu. Gitu. Ya. Paham Bu ya? Sinun, maaf ya, ajalun, saya mohon maaf ada yang kelewat. Ajalun itu ada tanda-tandanya. Tanda-tanda ajalnya, manusia akan mendekati ajalnya. Biasanya ada tanda-tandanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda ajalnya tiba itu ketika dari Madinah menuju ke Mekah dalam rangka Fathu Makkah, membebaskan Makkah pada tahun 8 Hijriah. Banyak kan orang yang masuk Islam di Mekah. Mekah kosong, Nabi dan sahabat leluasa membersihkan patung berhala itu segala macam, Kemudian Nabi membebaskan Mekah dengan leluasa. Turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Para sahabat bergembira luar biasa, Futuh Mekah diabadikan dengan turunnya ayat. Hanya 1 orang yang menangis, dan itu adalah anak kecil. Siapa? Abdullah bin Abbas alias Ibnu Abbas. Ditanya oleh Nabi, Anda kenapa menangis? Ibnu Abbas menjawabnya, hada alamatu ajalika. Surat ini turun pertanda apa? Tanda ajalmu datang. Dan itu dibetulkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tanda kematian Nabi Muhammad 2 tahun sebelum kematian. Ditandainya dengan apa? Dengan turun surat An-Nasr ya? Surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Begitu. Ya. Itu tanda-tanda. Selain Nabi Muhammad, kita semua ada tanda-tanda ketika seseorang mau meninggal dunia. Ada tanda-tandanya? Ada. Tandanya apa? Allah menurunkan malaikat bumi ke setiap orang yang akan meninggal dunia. Itu makanya sok we tingali setiap orang yang akan meninggal dunia kadang sok tarapi beberes juga. Sok mernah kenal itu ini. Kenapa mereka melakukan itu? Karena orang yang akan meninggal dunia, mereka dipastikan akan melihat malaikat yang sengaja Allah turunkan kepada setiap orang yang akan meninggal
dunia. Bahasa paribasanya orang tua dulu, orang yang akan meninggal dunia bisa kelihatan per 40 hari. Begitu ya? 40 poin. Saya cari 40 hari tidak ketemu. Ada yang menyebutnya 2 bulan. Intinya tidak pasti kapan malaikat itu turun. Cuma setiap orang yang akan meninggal dunia, pasti orang tersebut akan didatangi malaikat yang akan menemani orang itu. Makanya loba luak liuk nate ditinggal nate kaluhur gitu. Baik sebelum meninggal atau pas mau meninggal dunia kieu ceuri ka urang nu nungguan padahal lain ka urang. Dia melihat malaikat yang ada. Begitu. Itu makanya istilah orang tua sok nembongan heula yang sakit parah tiba-tiba sehat kan gitu. Sakit lagi meninggal. Begitu. Itu tanda-tanda aja kematian seseorang di luar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang sama ada juga tanda-tanda usia. Ada tanda-tandanya usia? Ada tanda-tandanya. Makanya tanda ini bukan hanya manusia saja, di alam juga kan ada. Kayak ini nih kayu berapa tahunnya kan bisa diukur sekarang. Batu, ini berapa ratus tahun, sekian juta, wah segala macam. Itu dari mana? Dari tanda-tandanya. Alam sudah membuat tanda-tanda. Ini yang masih muda, ini yang sudah tua, ini sekian puluh tahun, ini manusia ada tandanya, ada. Dan diabadikan dalam hadis, dalam Al-Quran, usia tanda manusia itu, ya mohon maaf, disimbolkannya itu dari ini. Dari gigi. Coba bedana ibu ayeuna nuju tos ini jeung gadis naon. Ya. Dalam Al-Quran memang ada rambut beruban. Dulu iya disebutkan dalam surat Maryam juga, Nabi Zakaria berdoanya begitu. Ini wahanal azmu syaiban, saya sudah tua dengan banyak rambut yang berubah. Dalam doa Nabi Daud juga, Allahumma inni a'udzubika min jaujin tusyajibani qoblal masih. Saya berlindung dari pasangan yang membuatku beruban sebelum waktunya beruban. Pasangan nu ngalieurekeun kan, jar hadir bodas. Karena saya juga alhamdulillah beruban. Kan begitu langsung orang ustad berarti bojo ustad tah. Ngarudatkeun ustad. Saya benar gitu ngahulang. Bisa jadi saya langsung beres ngaji ke menemuin istri saya. Bu, saya beruban gara-gara nikah dengan ibu. Timemeh kawin oge geus huisan cenah alhamdulillah aman kan begitu. Ya kan? Gitu. Dan faktanya sekarang orang yang beruban tidak menandakan tua. Ya, gitu. Berarti tanda tua uban untuk saat ini tidak bisa. Yang masih abadi itu apa? Gigi. Yang masih abadi gigi. Makanya disebut bayi. Kenapa disebut bayi? Berapa tahun bayi usianya? Ya kan? Orok. Disebut orok karena memang belum tumbuh giginya. Kebayang ketika borojo sudah ronghok gigi. Mau ibu nyusuinnya. Kan gitu ya. Mau ibu nyusuin kan enggak. Makanya disebut aja bayi. Tiplah. Ya kan begitu. Itu kan
kemukjizatan Allah, rahmatnya Allah, kepada manusia. Gigi kan? Itu. Makanya apa yang dimakan oleh manusia disesuaikan dengan apa? Dengan kemampuan gigi. Sampai bayi dikasih bala-bala. Ya kan? Kikituan nya. Makanya bayi itu 3 tahun batita lah kan. Itu paling mari ya, yang lembut-lembut. Kan gitu. Karena ya giginya belum kuat. Ketika sudah agak besar, wah. Makanya sok tanya ketika ibu lagi muda, kan yang dimakan nggak banyak dipilih ya bunya. Anu nyalaklak, gitu. Sekarang, ya dikasih keripik, alah kan kan linu, berarti cirining itu sudah. Makanya Bapak dan Ibu sekali lagi ya, termasuk ketika seseorang tersenyum syuri kan, ya, ngabedakeun usiana teh. Tina wawasnya kan gitu kan. Ya kan gitu. Aya kan ompong. Nah, berarti ompong atau pasti eta mah sudah tua. Begitu. Makanya tandanya itu alam, agama menunjukkan tanda tuanya seseorang itu dari gigi. Dan tidak bisa dipungkiri. Zaman sekarang kan banyak orang tua yang giginya rapi. So, gigi asli bukan? Yang tiap hari kan knockdown kan gitu, kan gitu. Kayak semir kan begitu ya. Begitu. Ya itu usia, ada tanda. Yang ketiga, ini nih ya, kita fokusnya ke ini, umur. Umur, saya artikan umur dulu saja, jangan dulu diartikan yang lain. Ya, umur. Di antara 3 ini, ya, yang spesial untuk manusia adalah yang ketiga. Makhluk hidup yang lain ada ajalnya? Ada. Makhluk hidup yang lain ada usianya? Ada. Makhluk hidup yang lain ada umur? Ada umur? Umur ini khusus untuk manusia. Ya. Umur ini khusus untuk manusia sebagai makhluk yang yang paling diolok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang tidak ada umur. Ya, batu ini tidak ada umur. Hanya sampai usia saja. Umur ini kaitannya dengan siapa? Manusia. Contoh sederhananya, kalau binatang meninggal dunia disebut naon? Pae. Jasadnya disebut apa? Bangke. Kalau manusia ada yang meninggal dunia disebut apa? Nah, beda aja tak jeung binatang. Kan sama gitu-gitu kan. Ya kan? Jadi bedana naon, Bu? Nah, kamar butuh. Ya. Manusia kan sama dengan binatang itu. Tapi manusia mati udah disebut bangke.
tamar butohnya dihilangkan jadi mayit. Sholat jenazah kan sholat mayit. Karena disebut mayit itu adalah syariat mulasarah. Ya kan? Begitu. Bang sok binatang ada di pulasara. Ibu saking sayangnya sama binatang yang ibu pelihara di rumah, osok dikubur. Dikuburkeun we. Iya dikuburkeun mah tapi tidak dengan kapan dan disolatkeun ya. Da binatang eta mah nya. Dikuburkeun we hungkul di dinya cirian we. Kan itu si anu ieu teh. Ya. Makanya itu kenapa perlakuannya beda? Ya itu tadi. Gara-gara ini mah nggak ada kan? Mayit. Makanya sekali lagi umur itu kaitannya dengan apa? Khusus dengan manusia. Berarti kesimpulan awalnya tugas yang diberikan oleh Allah menjadikan usia sebagai umur. Begitu Bu ya? Menjadikan usia sebagai umur. Berarti umur teh sama dengan usia yang berkualitas. Begitu? Ya. Umur itu usia yang berkualitas. Umur itu usia yang dipakai seseorang untuk beribadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu baru umur. Karena arti umur adalah subur. Gitu. Usia yang disuburkan disebut umur. Umur yang usia yang tidak bermanfaat ya disebut umur begitu, bukan umur. Paham ya? Usia yang disuburkan, usia yang subur dengan ibadah, amal soleh segala macam itu adalah umur. Paham Bu? Ya. Itu. Usia yang tidak subur, jangan harap seseorang itu disebut umur. Jadi umur mah bukan usia. Jadi kalau istilah ini mah kuantitatif ya. Ini mah kualitatif gitu Bu ya. Begitu ya. Umur itu kualitatif. Kalau usia kuantitatif. Ini berapa usianya? 70, 60, 50. Usia. Umurnya berapa tahun? Bisa sama. Usia saya 43. Umur saya 43. Begitu ya? Paham Bu ya? Usia ibu 50 tahun. Umur ibu 1 tahun ngeduka. Paham Bu ya? Itu. Kita semua datang ke tempat ini berarti usia kita berubah menjadi umur. Ibu angkat kamol, usia ibu jadi naon? Jadi usia we hungkul, selesai. Kecuali moal apa bagi? Anu pengemis bere, kasih makan ini. Ya. Usia itu adalah naon? Umur itu
usia yang berkualitas. Berkualitas dengan apa? Dengan amal soleh, dengan ibadah, dan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, alias yang dipakai untuk kepentingan agama. Makanya Bapak dan Ibu nanti di akhirat la yazulu qadama abdin hatta yus'alu an arba'in. Kaki kita tidak akan melangkah, ya, hatta satu langkah pun mau ngegeser. Kaki saya tidak akan bergeser ke depan. Hatta yus'alu an arba'in, sampai ditanya 4 perkara. Yang pertama adalah an umrihi bima abnahu. Begitu, Bu? Ya. Yang pertama kali ditanya an umrihi, dari umur. Ya. Ingat, Allah itu tidak akan bertanya berapa usia ibu, berapa usia bapak, berapa usia saya. Toh Allah sendiri yang tahu, karena Allah yang memberikan kepada kita usia masing-masing. Berarti yang Allah tanya, apa yang sudah Anda hasilkan? Begitu ya? Dari usia yang saya berikan kepada Anda. Makanya di hadis yang lain, yang pertama kali dihisab apa? Sholat. Sholat itu media sarana untuk menjadikan usia kita menjadi umur. Begitu ya? Untuk menjadikan usia kita menjadi umur, disebutlah. Makanya yang pertama dihisab itu adalah sholat. Paham, Bu? Ya, paham? Gitu. Jadi sekarang itulah antara umur. Jadi umur itu sekali lagi adalah usia yang disuburkan, yang dimakmurkan. Jadilah umur. Memakmurkan usia bisa dengan pengajian, datang ke sini. Dan yang paling jadi pegangan setiap manusia adalah memakmurkan usia dengan sholat. Makanya sholat menjadi amalan yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan ada seseorang yang hobinya perang. Dia beragama jahiliyah, kafir Quraisy. Suatu ketika dia memutuskan untuk pindah agama. Ya. Jadi dia memutuskan, saya mau membantu Muhammad dalam berperang. Ya, itu. Akhirnya dia datang menemui Nabi dan mengatakan, izinkan saya menjadi bagian dari pasukan kaum muslimin. Pertanyaannya, perang dulu, syahadat dulu. Kan gitu ya. Kata Nabi, syahadat dulu, kemudian baru Anda berangkat perang. Akhirnya orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan doa, barulah dia ikut berperang dengan para sahabat. Qadarullah, ketika pertama kali berperang dengan pasukan muslim, ajalnya tiba, alias meninggal dunia. Para sahabat kan cuek, murid baru sudah meninggal dunia, nggak ada, ya kan? Nggak ada apa-apanya, murid baru tidak terlalu digede-gede, kan gitu. Ya karena murid baru, anggaplah. Tapi kemudian Nabi berbeda
paham dengan para sahabat. Nabi mengatakan, amila qalilan wa ujiro kasiran. Amila qalilan, amal-amalannya qalilan, sedikit. Wa ujiro, tapi orang itu mendapatkan ganjaran kasiron, banyak. Dan orang itu diabadikan oleh Nabi sebagai salah satu penghuni surga. Karena hulang para sahabat, oke, sama dengan kita. Orang tersebut sudah melaksanakan sholat, sudah zakat, sudah saum, masuk syahadat, ikut perang, kemudian meninggal dunia. Tapi dikategorikan orang tersebut sebagai penghuni surga. Amalannya sedikit, ganjarannya banyak. Kita amila kasiron, amal-amalan kita banyak, bisa jadi banyak. Wa ujiro, diganjarna walahu a'lam, kan walahu a'lam, bisa jadi banyak, walahu a'lam. Anggap saja orang tersebut usianya 60 tahun. Berarti berapa umur orang tersebut? Itu yang meninggal dunia, yang ikut perang. Anggap saja orang tersebut usianya 60 tahun. Berapa umurnya? Berapa umurnya? 1 hari. Clear Bu ya? Ya? Kan gitu ya? Satu hari. Ya betul. Usianya berapa? 60 tahun. Umurnya hanya 1 hari. Dengan umur 1 hari orang tersebut masuk surga. Kita usianya berapa tahun? Sudah masing-masing sudah tahu. Tinggal umur kita berapa tahun. Nah, itu. Begitu ya? Nah, konsep umur teh ada 3 supaya kita tidak salah kaprah. Umur teh kaitannya hari itu nan awak tehnya badan gitu. Oh, jasad, oh iya, siap. Jiwa raga banyak. 1 kaitannya dengan jiwa raga, 2 dengan harta, 3 dengan putra. Harta dan putra atau anak. Di kita umur itu kaitannya dengan badan hungkul, ya kan, dengan fisik kita. Dan itu tadi sudah saya jelaskan. Ada orang yang baru masuk Islam, kemudian dia ikut perang, meninggal, dan akhirnya menjadi masuk surga. Begitu. Berarti ngitungnya dengan apa yang dilakukan oleh jiwanya, oleh dirinya. Ya gitu. Tinggal pertanyaannya, usia kita berapa tahunkah umur kita? Begitu. Berarti ini mah jiwa raga itu yang selama ini kita lakukan, itu kaitannya dengan jiwa raga, dengan perbuatan fisik. Ini kan sifatnya perbuatan. Kayak sholat kan itu kaitannya dengan jiwa raga. Gitu. Makanya nanti kayak pengajian ini kan ini kaitannya dengan jiwa raga kita. Fisik kan gitu. Makanya nanti sudah tidak ada lagi alasan protes. Wah, MT Arauzo jadwal kajiannya tiap hari. Jadwal kajiannya tiap hari. Badai protes moal. Jamaah mah iya kalau saya.
Ya, kan begitu. Wah, itu capek, ya itu tadi. Jadi sekarang mah tidak ada istilah waktu reureuh rehat, hanya untuk bersenang-senang. Karena kita mengejar mengkonversi usia menjadi umur. Datang ke sini usia kita sudah disuburkan karena menjadi umur bagi kita. Kita datang sholat, baca Quran, itu dalam rangka memakmurkan usia. Ya kan? Baca Quran. Kalau baca WA? Iya, baca WA. Jadi makmur? Jadi umur tidak? Tidak. Gitu. Habis itu. Ya makanya sekali lagi yang harus kita persiapkan an umrihi itu berarti yang harus kita perbanyak apa yang dilakukan oleh jiwa raga kita dan nanti yang antara harta dan putra. Begitu ya. Jadi konsep umur itu ada pada diri kita yang bisa dilakukan oleh jasad, ya, oleh fisik yang kita lakukan. Itu ya. Saya pikir kalau yang pertama ini tidak terlalu banyak identiknya, memang kaitannya dengan jiwa raga kita kan, umur itu tidak terlalu banyak masalah. Dan yang kedua itu tentang harta. Dan yang kedua tentang harta. Dan yang kedua tentang harta. Berarti ada harta yang dikategorikannya usia, sinun. Ada harta yang dikategorikannya umrun. Begitu ya. Setiap pejabat melaporkan laporan harta kekayaan. Betul? Ya, harta kekayaan. Orang Indonesia yang paling kaya si A, si B, wah sekian asetnya. Itu. Apakah itu yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita? Tidak. Maka kategori harta itu ada 3. 1, harta yang dipakai operasional. Operasional, kalau dalam bahasa hadisnya ma'akal tak? OPS ya, ya. Harta yang dipakai untuk kepentingan operasional. Ada yang dijadikan aset, malabista yang dipakai investasi, tasod data investasi. Harta itu ada 3 yang kita gunakan. Ada yang dipakai operasional, maka kebutuhan makan dan minum dan lain-lain yang masuk lewat mulut. Ya. Ada yang dipakai untuk kepentingan operasional, ada yang dipergunakan untuk kepentingan aset. Ya, aset itu kayak baju yang kita pakai, sepatu, kendaraan, ya, rumah, sawah, kan begitu Bu ya? Itu aset. Itu aset. Dalam bahasa hadisnya disebut malabista. Dan yang ketiga, harta yang dipergunakan untuk investasi. Mata sodaka, apa yang kamu sodakohkan. Itu ya, apa yang kamu sodakohkan, investasi.
Harta yang kita pergunakan untuk kebutuhan operasional bakal ada sisa-sisanya, semuanya habis. Ya kan? Ya. Semuanya habis, tidak tersisa. Kita datang ke restoran mahal atau di warung Tegal atau di pinggir jalan, yang kita makan, kita minum, hangus semua, habis. Betul Bu ya? Aset, ibu punya mobil baru, motor baru, setelah 3 tahun naik atau turun harganya? Turun, tapi barangnya masih ada, barangnya masih ada. Ya, ada. Ini rumah dulu mah iya mahal, sekarang mah murah, tapi tetap ada bangunannya, nilainya turun. Makanya ada istilah penyusutan kan, dan istilah yang diinvestasikan. Ya, ada, masih ada ini kan, ini aset mah kan ada, barangnya turun nilainya. Investasi yang disodakohkan ada, turun, naik. Tuh, ya, diinvestasikan mah bukan turun, tapi naik. Naiknya tuh berkali-kali. Makanya dalam istilah sodakoh tidak ada penyusutan. Ada juga penggelembungan suara. Ya kan? Ada juga penggelembungan. Ya kan begitu. Berarti Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang disebut harta yang umur, harta yang disuburkan, harta yang dimakmurkan, yang mana? 1, 2, 3. Jawab. Nomor 3. Faktanya untuk kebutuhan operasional berapa persen yang kita pakai? Yang kita jadikan aset berapa persen? Yang kita jadikan, yang kita tabungkan untuk akhirat berapa persen? Sok, ayeuna tinggal jujur. Jadi Allah tidak akan hanya berapa harta kekayaan saya. Allah tidak akan bertanya berapa harta kekayaan Bapak, berapa harta kekayaan Ibu. Tapi dari harta yang Allah titipkan kepada kita semua, mana yang kita investasikan? Sakit. Cuma kebanyakan manusia memilih untuk lebih banyak, kan gitu, menyimpan harta itu untuk nomor 2 dan nomor 1. Sudah punya mobil 1 cukup, tambah deui. Sudah punya rumah 1 cukup, tambah deui buat anu, kan gitu, buat kos-kosan, buat bakal jadi harta yang berkualitas. Bakal ya, tidak. Begitu. Jadi sekali lagi, ya, agama tidak melarang. Agama tidak melarang berapa banyak kita memiliki harta. Mangga silahkan. Tapi yang ingin Anda agama tanyakan, ya, itu dari harta yang Allah titipkan, berapa yang akan dijadikan investasi, tabungan di akhirat. Yang akan menyelamatkan kita mana, Bu? Nomor 1, 2, 3? 3. Ketika meninggal dunia, 1 dan 2 mah sudah tidak ada, tidak ikut dengan kita. Tinggal yang ketiga. Tah makana harta nu makmur teh nu mana? Tah nomor 3. Ibu pekerjaan ngabaso we ka ditu ka dieu, mangga silahkan. Tiap aya nu viral bring ka ditu, bring ka di pasukan bring ka, mangga silahkan.
sekali lagi itu kategorinya operasional. Tinggal di barangan. Wajar kalau sabanding anu dialokasikan jajan 100.000, wajar kalau dialokasikan untuk tabungan akhirat 100.000, wajar. Berat teuing cenah besarnya kan gitunya, lain wajar padang teuing cenah eta mah. Tapi justru kita tebak kadang bayar berapapun kebutuhan untuk makan dan minum kita rela berat sabaraha penting mah sugeng mah berat. Tidak kita makan semua dan tidak ada sisanya. Osok kita pikir-pikir mengeluarkan harta operasional enggak bro. Untuk aset yang kita pakai enggak bro. Suka kita berpikir untuk ini. Alah, kan itu mau ya kan gitu. Kecil di pikiran, gede komo kan begitu. Padahal kan sudah jelas yang akan menyelamatkan kita mana ke satu, kedua, ketiga. Nah, ketiga. Jadi tinggal pertanyaan kita ini kan usia kan raga kita, mana yang dimakmurkan, mana yang disuburkan sehingga menjadi diri yang subur. Kemudian harta mana ya, harta anu bakal jadi makmur, bukan buntu. Dan yang ketiga itu putra, anak. Makanya kan kalau dalam hadis istilahnya waladin sholihin, anak yang soleh. Kita punya anak, punya. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 8. Pertanyaannya, dari jumlah anak kita yang sekian, ayah budak-budak anu makmur. Begitu. Ada anak kita yang makmur. Anak yang makmur itu waladin sholihin. Begitu ya. Waladin sholihin. Bukan sekedar anak, ya kan? Tapi anak yang soleh, anak yang makmur kalau dalam bahasa umur. Berarti anak yang makmur itulah investasi kita ketika kita sudah meninggal dunia. Saya belajar banyak dari keluarga besar Rumah Makan Sukahati, ya, yang kemarin wafat. Itu Mahaji itu usianya 100 lebih lah, 103. Dan repot sepuhnya itu sudah hampir 10 tahun yang lalu lebih kurang, ada mungkin seingat saya antara 15 tahun sudah repot. Dan anak-anaknya kalau itu salah 8 gitu ya, kurang dari 10 kalau tidak salah. Tapi sejak Mahaji sakit waktu itu, anaknya bergegas untuk membuat piket harian, jaga kolot, jaga orang tua, datang maghrib keluar maghrib. Itu waktunya kalau 15 tahun berarti 15 tahun jadwal itu berlaku. Mereka orang sibuk, anak-anaknya iya. Mereka banyak bisnis, iya. Itu. Tapi mereka ketika jadwal ya, tidak pernah melihat uang. Piduiteun, pikaresep, ieu mah jadwal nungguan emak berangkat. Semuanya berangkat. Dan jangka waktunya kan lumayan. Makanya yang saya patut belajar tuh bangga. Anggap saya yang saya tahu itu 10 tahun lebih. 10 tahun besok bulak balik ke Imah Kolot.
Kan kadang bosen lah mau dipikiran mah. Dikasih orang tua kita sakit lumayan repot sami ngoge kan. Dabi mah gawe, dabi mah dagang, dabi mah. Seketika itu aya teu anak yang makmur. Tah eta para bapak para ibu sadayana. Kakolot mah teu loba hitungan. Teu loba pipilih. Makanya kan sudah berapa tahun? Pokoknya usah lebih 12 tahun mah ieu teh. Jadwal begini teh. Ya kan, ada yang kerja, ada yang usaha, ada yang mereka tinggalin semua. Hanya untuk hari itu saja. Ya. Tapi kan lumayan ngorbankeun 1 hari. Kebanyakan kita kan dimaklumkeun, mun teu ka adik kalanceuk. Geus we ku teteh, geus we ku ibi, kita kasih uang. Ieu mah cenah jang bekalna. Begitu. Pertanyaannya orang tua kita tidak pernah ngamaklunkeun ngurus anak-anakna. Tapi naha budakna ngurus kolotna. Bet dimaklunkeunnya. Wios dadu ngajaga cenah di bumi nitip we ieu. Ngamaklunkeun bukan. Ya. Makanya subhanallah saya bilang saya banyak belajar dari keluarga ini. Kenapa? Tiap ketemu kusana beda-beda. Ketemu nanti kadang dengan yang ini. Jadwal abdi Ustad, nama jadwal Bu Haji. Beda-beda. Dengan siklus yang 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kita dikasih sebulan aja kan. Ribuan nanti luar biasa. Ya kan begitu. Ya kan? Ini mah siklus 10 tahun kan juara. Gimana saya bilang ini sudah nggak ada mahaji, akhirnya jadi kecanduan. Ustaz cenah ngariung teh kan itu terus we akhirnya. Kenapa? Pada akhirnya sudah menjadi kebutuhan. Setiap hari saya harus menemui orang tua walaupun orang tuanya sekarang sudah tidak ada. Itulah potret waladin sholih. Pada akhirnya banyak orang tua yang ketika saat membutuhkan kan gitu seharusnya anak yang melakukan tapi akhirnya diwakilkan oleh siapa kepada orang lain kan gitu. Kanya indung kabudak mah teu pernah diduitkeun tapi nalika urang kudu maliknya kakolot sagarupa diduitkeun. Makanya tinggal pertanyaannya, apakah kita sudah jadi waladin sholihin atau tidak? Jadi Bapak dan Ibu, ukuran sholihin teh kapan? Dihitungnya itu kalau dalam hadis per usia 40 tahun. Per usia 40 tahun. Gimana Bu? Iya, kewajiban. Maaf. Kategori waladin sholihin itu per usia 40 tahun. Jadi kalau ibu punya anak, punya cucu masih TK, saroleh, garatol, balager, sudah dikategorikan sholihin? Belum jawabannya. Ya, soleh dan tidak itu dihitungnya per usia 40 tahun. Usia 40 tahun satu kewajiban babalik pikir. Anu bener, anu can bener, wayahna kudu bener. Makanya kalau kita punya anak usia 40 can balik. Ya can balik teh. Teu wawuh ka masjid, kadang sholat, kadang teu. Silahkan ibu segera perbaiki. Kalau tidak diperbaiki, silakan. Orang tersebut marobah-robah gitu. Kenapa ada 40 tahun mau usia dewasa? Udah ajeg we gitu. Mun ajeg dina beneran bener, ajeg tinu teu bener we ajegna teh. Gitu pungkal pengkol, maka ketika usia 40 tahun pungkal pengkol we gitu. 40 tahun. Satu ada kewajiban babalik pikir dan yang kedua
ada kewajiban mulang tarima. Kalau dalam bahasa Sunda itu mulang tarima itu dalam bahasa Indonesianya balas budi itu per usia 40 tahun. Wajib itu bagi anak. Dari mana Ustaz ukuran usia 40 tahun? Tuh doanya Nabi Sulaiman untuk ayahnya Nabi Daud itu mulai didoakan ketika Nabi Sulaiman usia 40 tahun. Robbi auzi'ni an ashkura. Nah, kayak gitu kan? Itu usia 40 tahun. Usia 40 tahun. An ashkura nikmata allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarduhu. Itu kan usia 40 tahun. Makanya 40 tahun titik balik usia seseorang. Mau tetap di jalan yang salah atau mau tersesat di jalan yang benar, kan gitu istilahnya. Makanya saya suka keras ketika ada saya yang tahu berapa tahun 40 terus aja saya dampingi. Saya ke masjid dulu galak. Kenapa? Kalau tidak segera merubah bakal terus gitu. Gitu. Yang lebih kurang baik naon bagusnya itu mukjizat aja husnul khotimah. Jadi jangan mengharap bakal bener deui, kayak bener setelah 40 mah moal. Kecuali sekali lagi ada keajaiban dari Allah. Tiba-tiba mau meninggalnya dapat hidayah di Allah, alhamdulillah. Tapi kan itu kita tidak ada yang ya, itu tidak ada yang begitu ya. Makanya konsep umur itu ya, makanya umur itu istilah usianya subur. Istilahnya subur kan. Subur kalau sudah diolah. Batian kan subur. Jadi konsep umur itu ada pada diri kita ya, ada pada harta kita dan ada pada turunan kita. Itulah tiga-tiganya umur. Terakhir, kalau misalkan bulan depan saya bawa orang ke sini, kan gitunya, orang tersebut siap ngasih uang ke bapak ibu. Tak kali tampi muat. Nggak bagi merencana 50 jutaan bu, seorang. Pada ngacung daftar. Pada Ustaz ada tuh kan gitu pada. Ya kan gitu. Ya bulan depan nanti bawa. Tinggal dihitung berapa orang, 50 juta cekak. Wah 50 juta daftar. Insya Allah nanti bulan depan ya bu ya, saya bawa uang 50 juta. Ya, akadnya mah dikasih aja ke ibu. Antara 2 sampai 3 tahun. Ya kan, silakan ibu pakai uang itu untuk mau dipakai usaha mangga, segala macam mangga. Yang jelas gunakan untuk modal. Kan gitu, modal usaha kan. Mau dipakai apa, mangga silahkan. Ada kewajiban mengembalikan? Tidak ada. Cuma ketika setelah 2 tahun, ya, yang punya uang ini nanti akan datang lagi dengan saya ke sini. Nanyain, masih ayah atau 50? Kan gitu, wajar kalau dia nanya. Wajar. Namun kata kasarnya itu wajar, ada orang yang nanya modal yang 50 wajar. Faktanya aya nu modal nabea aya batina eueuh. Aya hutang we raweuh ka ditu ka dieu. Ya kan? Ada yang ditanya, sisa aja modal. Tapi keuntungannya enggak ada. Tidak jadi masalah. Minimal modalnya masih ada. Tapi ada yang bisa jadi di antara ibu. Modalnya ada 50. Keuntungannya bisa jadi 200 juta. Itu mama enggak, silahkan untuk ibu. Tidak akan
dibawa lagi sama orang yang punya uang juga. Mau Bu? Mau Bu? Namanya luwes banget lah itu ngaji Bu, 50 juta lumayan. Ya kan begitu. Ya. Bapak dan Ibu, uang orang tadi kan mau ngasih uang 50 juta kan? Ya, untuk waktu 2 tahun. Nanti 2 tahun ditanyain lagi. 2 tahun itu disebut ajalun. Ya. Selama 2 tahun itu waktu usaha ibu dengan uang 50 tahun, 50 juta itu. Ya. Magola. Umur itu bati tina 50 juta. Betul Bu? Tina 50 juta teh mana batina? Ya, karena Allah tidak akan pernah minta balik modal. Ya. Kita punya 3 dawawin, 3 dewan, 3 catatan. Di antaranya nikmat. Nikmat itu moal dikalkulasikan jeung kesalahan kita. Jadi pertanyaan umur teh bati namana. Begitu. Ya. Kalau 50 juta tidak menghasilkan bati rugi teh. Rugi teh. Cek jelema wae rugi. Pacar lamun Gusti Allah kayak ngambang. Ieu teh modalna beak. Batina eueuh, hutang di mana-mana. Tah Bapak dan Ibu hutang di mana-mana, kita berbuat zalim kepada orang lain. Nararagi hutang ka urang. Ieu teh modal beak, bati eueuh, hutang we tuluy apa. Begitu. Jadi ilustrasinya seperti itu. Wajar kalau Allah mempertanyakan batian tina modal 50 juta teh mana hasilnya, wajar Bu? Itulah yang pertanyaan an umrihi bima abna. Cakap sakitu Bu nya. Dari umurnya. Begitu Bu? Mau terus cakap. Gitu. Yang Allah berikan ada 50 juta, lebih dari 50 juta. Nah, gitu. Begitu. Ya, itu. Makanya kita hidup ya dikejar dengan umur. Supaya awak urang jadi makmur, harta urang jadi makmur, kan begitu. Anak kita sama juga jadi makmur. Itulah yang kita kejar. Nah, sekali lagi umur itu khusus untuk manusia. Ya. Demikian barangkali Bapak dan Ibu yang kaitannya dengan qalbun, sekali lagi yang akan menggerakkan usia menjadi umur itu naon? Itu adalah hati. Ya. Ini semua bagian dari perkara yang gaib disebut rukun iman. Al-imanu bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi. Begitu. Kita satu qada dihidupkan oleh Allah dan berbeda qadar karena masing-masing manusia punya usia yang berbeda, punya rezeki yang tidak sama. Itulah yang disebut dengan qadar. Begitu barangkali Bu ya. Itu tinggal sekarang PR-nya apa yang bisa kita makmurkan dari diri kita, apa yang bisa kita makmurkan dari harta kita, apa yang bisa kita makmurkan dari anak. Maka silakan ada pertanyaan. Berarti kalau itu umur bisa lebih besar daripada usia ya Pak? Umur lebih besar dari usia bisa nggak? Umur lebih lama daripada usia. Kalau bukan lebih lama, lebih besar. Lebih besar ya.
lebih besar. Bisa ya. Iya, jadi kan karena kualitatif ya, karena umur itu kualitatif, berarti jawabannya bisa lebih besar, bukan bisa lebih lama. Ya, mayoritas di sini adalah lansia, kan? Lansia. Khairun nas mantola umuruhu. Sebaik-baiknya manusia mantola umuruhu, yang Allah panjangkan umurnya. Maksud Allah panjangkan umurnya itu apa? Allah memberikan kesempatan lebih kepada orang yang sudah mencapai usia sitina ila sab'in, 60 sampai 70. Allah memberikan waktu yang lebih untuk orang itu. Sok tah kan itu naon, sok ngalah naon, ngalah umur. Begitu. Makanya tola umruhu disebut usia lansia, panjang umur. Di kita kebiasaan anak-anak kita yang siklusnya tepung tahun suka dinyanyikan, kan, dikeprokan, panjang umurnya. Berarti kita sudah menyebut anak kita yang masih kecil sarua jeung aki-aki, lamun lalaki nini lamun awewe, kan begitu, kan gitunya nya. Betul gitu. Dalam hadis yang disebut panjang umurnya itu aki-aki jeung nini. Ayeuna mah dibawa jeung panyakitna, matak budak ayeuna kan itu budak lalu teh keneh pati panyakitna sarua juga kolot tabongan saku kolotna di laguan, panjang umurnya budak teh leutik keneh disugestian aki-aki jeung nini turun we jeung panyakitna tah. Makanya sok gagal ginjal kan masih kecil teh. Begitu Bu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.